Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Izzah Sairotuniswah SMMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam video ini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep kompensasi insentif, di mana kelompok kami beranggotakan Didik Praikno, kemudian saya Muhammad Tiga Satrio, kemudian Bagas Eka Prasetyo, kemudian ada Busrol Hana Hawatif, dan yang terakhir ada Herda Gigih Putra Pangestu. Langsung saja ke pemateri yang pertama. Kompensasi. Kompensasi merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang memberikan penghargaan kepada karyawan atas kontribusinya terhadap perusahaan atau organisasi. Pembayaran untuk kinerja dan insentif finansial merupakan dua elemen kunci dari sistem kompensasi yang bertujuan memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, pembayaran untuk kinerja. Pembayaran untuk kinerja adalah sistem penghargaan yang menghubungkan upah karyawan dan kinerjanya. Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa pegawai yang berkinerja lebih baik harus diberi penghargaan lebih daripada karyawan yang berkinerja lebih buruk. Jenis-jenis pembayaran untuk kinerja. Gaji berdasarkan kinerja adalah gaji karyawan dihitung berdasarkan pencapaian target atau indikator kinerja utama atau KPI yang disepakati. 2. Bonus merupakan pembayaran tambahan kepada karyawan atas pencapaian hasil kerja yang luar biasa. 3. Komisi merupakan pembayaran yang diberikan kepada karyawan berdasarkan penjualan yang mereka hasilkan. Selanjutnya, manfaat pembayaran untuk kinerja. 1. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. 2. Memberikan rasa pencapaian dan kepuasan bagi karyawan. 3. Menyelaraskan kinerja karyawan dengan tujuan perusahaan. 4. Meningkatkan moral dan budaya kerja. Selanjutnya, tantangan pembayaran untuk kinerja. 1. Merancang sistem penilaian yang objektif dan transparan. 2. Terdapat risiko kesalahan dalam menilai kinerja karyawan. 3. Keterbatasan sumber daya keuangan. Terakhir, 4. Faktor eksternal, misalnya perubahan dalam industri, kebijakan pemerintah, dan sebagainya lainnya. Selanjutnya ada insentif finansial. Insentif finansial adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok untuk mendorong mereka mencapai suatu tujuan tertentu. Insentif finansial dapat berupa bonus, komisi, atau bentuk pembayaran lainnya. Terus jenis-jenis insentif finansial ada dua, yaitu insentif jangka pendek, insentif yang diberikan kepada karyawan atas kinerja jangka pendek, misalnya bonus, penjualan, atau komisi. Yang kedua ada insentif jangka panjang, yaitu insentif untuk karyawan jangka panjang seperti program usaha atau strategi. Manfaat insentif finansial. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang kedua, mengurangi tingkat turnover. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, meningkatkan moral dan budaya kerja. Selanjutnya, tantangan insentif finansial. Yang pertama, keterbatasan biaya yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, adanya perilaku kecurangan dan penipuan. Yang ketiga, terdapat resiko terjadinya ketergantungan. Yang keempat, kesulitan mengukur dampak. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pembayaran untuk kinerja dan insentif finansial merupakan dua komponen penting dalam sistem kompensasi. Hal ini dapat membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Namun, program-program ini harus dirancang dengan cermat dan diimplementasikan dengan tepat agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.